Nah niki. Pun Lazisnu Kecamatan Monodadi, zakat dan pengelolaannya. Nah niki pembahasan kita yang pertama niki. Kemudian terus. Nah, definisi zakat. Zakat adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat secara bahasa, zakat berarti suci, subur, berkah, dan berkembang. Kalau dalam bahasa Fathul Qorib, al-qadrul mahsus min malin mahsus yukdaru bi asnafin mahsus. Jadi kadar ukuran yang tertentu diambil dari harta yang tertentu, disalurkan kepada asnaf yang tertentu. Kalau tidak sesuai dengan definisi ini berarti bukan zakat. Misalnya panjenengan mengeluarkan zakat seharusnya 2,7 sekian gram, kok kurang dari itu berarti bukan zakat. Atau penyalurannya salah, asnafnya bukan yang ditentukan oleh syariat, maka itu berarti bukan zakat. Diambil atau dipahami dari definisi ini berarti zakat itu sampun saged dipun lihat bahwa itu sah atau tidak. Sampun lanjut. Syarat wajib zakat. Syarat wajibnya zakat secara umum ada 5. Yang pertama muslim. Jadi orang non muslim walaupun kaya itu tidak wajib zakat. Panjenengan mboten usah meri lek enek wong non muslim sugih, lha kok ora bayar zakat, pancen bukan muslim. Yang kedua merdeka. Merdeka niku bukan budak. Nah niki kados kula panjenengan. Yang ketiga memiliki secara sempurna. Secara sempurna niku hartanya menjadi miliknya sendiri secara sempurna. Karena apa? Harta yang bukan miliknya sendiri secara sempurna berarti belum wajib zakat. Apa ada harta yang belum sempurna dimiliki? Ada. Di dalam ulama fikih menyebutkan contohnya kal mustaro qoblal qabdi. Perdagangan niku kan ada nisab, mungkin 77, sekian gram emas, nilainya seperti itu. Panjenengan perdagangan mobil, membeli mobil seharga 1 miliar, sudah diberi uang cash 1 miliar, tapi belum serah terima. Nah, mobil itu berarti belum milik Anda secara sempurna. Walaupun ini sudah lebih dari nisab, sudah mencapai satu tahun, maka harta ini belum wajib dizakati. Konsekuensi yang lain, kalau itu belum menjadi milik secara sempurna, dijual pun juga belum boleh. Ini banyak terjadi di masyarakat, mungkin pedagang yang lain, kayak seperti belantik tapi bukan belantik. Panjenengan membeli motor seharga 10 juta. Sudah diberi uang tapi urung ditampani, belum ada serah terima. Setelah itu sama ngabarne kancane, aku duwe dagangan motor seharga 1,5 15 juta, badine 5 juta. Ning kono sampean tuku. Oh, tak tukune, sampean terne. Padahal itu belum menjadi milik sempurna. Itu juga belum boleh dijual. Sampean tuku bakul jagung ya ngono. Jagungnya 5 ton sampean tak tukune ya. Kira regane sekarang 53 misalnya. Terus cetuk bakul. Ngerti lek hargane 57. Aku ndek jagung tukunen regane 57. Padahal sampean urung dituku kuwi mang. Itu pun juga tidak boleh. Karena namanya milkud dhaif. Kepemilikan yang lemah. Belum sempurna menjadi miliknya. Yang keempat mencapai 1 nisab. Kalau harga dagangan ya 77, sekian gram emas. Yang kelima mencapai 1 tahun. Ini kalau harga dagangan. Ini kata yang jadi pedagang. Persyaratan harus mencapai 1 tahun, tidak berlaku untuk barang tambang,
Barang tambang niku nopo? Tambang emas, Pak. Teng Jawa ndak ada. Tambang emas tenggene Papua nggih, Pak. Nggih. Rikas niku dafinul jahiliyah. Penjenengan duduk-duduk tanah, ternyata tenggene tanah niku ada harta pendemane wong jahiliyah. Niku boleh Anda miliki tapi harus dikeluarkan zakatnya secara langsung. Dafinul jahiliyah. Kemudian rikas zuruk niku tanaman padi, jagung dan seterusnya. Niku tidak harus mencapai 1 tahun. Maka harus dikeluarkan seketika sebanyak 10% jika pengairan tanpa biaya dan 5% jika pengairan membutuhkan biaya. Kalau pengairan dan pengairan dari langit dan pengairan dari diesel niku sama, maka Fathul Qorib menjawab zakatnya adalah salah satu arba'il usur. Kalau pengairan dari langit niku 10%, kalau pengairan murni dari diesel niku 5%, tapi kalau pengairan niku kombinasi, yo kadang diesel, kadang udan, kadang diesel, kadang udan ngoten, berarti salah satu arba'il unsur. Berarti nopo? 1/5 niku berarti 1/7 nggih. Nggih. Niku 5% berarti niku 10% 7,5 nggih. Lek persenan ora patek iso kula. Jika hasil panen tidak mencapai 1 nisab, maka digabung dengan panen setelahnya yang berada dalam jarak 1 tahun. Dalam 1 tahun niku hasil panennya dijumlah. Walaupun niku yang pertama sudah habis, niku tetap dihitung, dikalkulasi. Kalau mencapai 1 tahun tidak ada 1 nisab, berarti sudah tidak wajib zakat. Nanti dihitung lagi tahun berikutnya. Zakat fitrah sekumpulan makanan pokok dengan ukuran 1 sok. Untuk menetapkan sesuatu menjadi zakat fitrah menurut syarak harus memenuhi 4 hal. Nah, niki zakat fitrah niku disebut zakat fitrah, harus ada 4 hal niki. Yang pertama niat. Zakat fitrah niku mboten diniati ya mboten dadi zakat. Yang kedua kadar ukuran. Nanti dijelaskan di seterusnya. Muaddi niku yang membayar, sedangkan yang keempat muadda anhu yang dibayarkan. Lanjut. Doa bulan Ramadan, bacaan niat zakat fitrah. Nah niki nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ini kalau yang dibayarkan istri diganti an nafsi diganti an zaujati. Kalau anaknya berarti an waladi, anak putri an binti. Atau an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an. Sampun lanjut. Rian. Mungkin penjelasannya. Kadar zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud itu seperapatnya 1 sok. 1 sok beras putih sama dengan 2 kilo 7 on, 19 gram. Niku 1 sok beras putih. Kalau dulu ada yang 2,5 kilo, ada yang 28. Nah, kalau di sini sesuai dengan kitab Fathul Qadir niku 27,19 gram. 1 mud beras putih 679,79 gram. Berarti 6 on punjul 79 gram. Hampir 7 on nggih, Pak Yusuf nggih. Nggih, hampir 7 on. Berarti dikalikan 4. Niku hampir 2 kilo 8 on. Jangan lek bayar zakat kalau bisa seperti itu. Kok kurang dari itu,
Berarti menurut definisi yang tadi niku belum dianggap sebagai zakat fitrah. Yang baik ya digenepi 3 kilo, punjulan ini ku jadi sedekah. Lek punjul niku panjenengan dapat keuntungan, tapi lek kurang itu belum menjadi zakat fitrah. Dengan prinsip Al-Ahwad lebih berhati-hati dan demi mencapai kepastian tidak kurang, maka ukuran zakat yang dikeluarkan adalah 2,80 kg. 2 kilo wulung on itu ukuran Lirboyo kalau dulu sesuai dengan ini. Lanjut Mas. Mustahik, nanti akan dibahas tentang mustahik, terus fakir, miskin, amil, mu'alaf. Nanti di dalam buku niki kita buka sama-sama. Ada rikop. Nah, asnaf zakat niku tidak keluar dari 8 ini. Karena di dalam ayat niku innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wal gharimina wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi asnaf itu tidak keluar dari 8 ini karena Allah niku mengatakan innamas shadaqat. Panjenengan klik terjemah itu ketika ada innama niku akan menutup yang lain. Innama shadaqat, mesti shadaqat itu hanya untuk 8 ini. Ada innama itu hanya, berarti menutup yang lain. Ada riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Seumpama panjenengan takok, kok cuma 8 toh Pak? Yang lain yang lebih sengsara niku lho enten misalnya. Jawabannya terusannya ayat faridatan minallah, itu sudah ketentuan dari Allah. Iya Pak, ketentuan dari Allah. Wong sing luwih miskin, sing luwih melarat enek apa? Sapa men? Bocah yatim sing ra duwe belas, mbok bapak ra duwe, bondo ra duwe, mosok ra diwehi. Jawabannya ayat berikutnya. Wallahu sami'un alim. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu dan bijaksana. Nyapa kok bocah yatim ra diwehi senajan melarat? Engko enek bagiane dhewe-dhewe niku wis dinaknik karo Gusti Allah. Jenengan aja bantah ning kitab niki. Namun terus amil adalah orang yang ditugaskan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah imam a'zam, garis miring presiden dan orang-orang yang diberi mandat untuk mengurus zakat mulai dari pengambilan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan semua hal yang dibutuhkan untuk proses tersebut seperti penarik zakat, pembagi dan pencatat zakat. Niki amil. Amil niku ditunjuk presiden atau yang ditugaskan presiden untuk menunjuk amil. Dalam hal ini ada lazisnu dapat mandat dari presiden yang sah. Yang biasanya ngene aku bentuk dhewe lho Pak amil. Lah kuwi mbiyen dibentuk presiden apa enggak? Enggak. Berarti bukan amil. Nah tapi kiai Pak niki. Iya, tapi kan bukan presiden yang membentuk. Kalau dulu zaman Pak Harto niku yang membentuk Pak Lurah. Pak Lurah memang ada tugas dari Pak Harto. Dan niku sah. Zaman dulu, zaman cilikan kula ya ditunjuk Pak Lurah. Sekarang presiden tidak menunjuk bawahan, tapi menunjuk lembaganya. Napa diantarane? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, terus LAS, okay. Kemudian Lazisnu, panjenengan minta SK ke Lazismu juga boleh dan sah. Tapi mosok wong NU arep yo SK ning Lazismu. Makanya Lazisnu niki digerakkan biar orang lain niku tidak masuk ke dalam wilayah Nahdlatul Ulama. Karena sebelum Lazisnu itu ada lembaga-lembaga zakat yang di luar Nahdlatul Ulama masuk mendeteksi atau mencatat zakat-zakat milik warga
Nahdlatul Ulama banyak sekali, mungkin di desanya sampean ada tapi nggak tahu. Nggak tahu. Wah, banyak sekali dari orang-orang, saya tidak menyebutkan organisasi, engko malah nggak penak diarani, nggak penak. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kemudian LAS, Lembaga Amil Zakat, ini juga ditunjuk oleh negara. Keamilan di Indonesia. Terus, NOKR Lazisnu berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat sesuai amanat Muktamar NU yang ke-31. Lazisnu secara yuridis formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama nomor 65/2005 untuk melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah, ZIS pada masyarakat. Kemudian NOKR Lazisnu niku kepengurusannya mulai dari PP niku pengurus pusat dari Jakarta niku enten. Terus PC niku pengurus cabang Kabupaten Blitar, sing kantore ya nek Blitar, nek pusat ya kantore di Jakarta. Setiap kantor yang berhubungan dengan kepengurusan NU niku mesti berada di kota. PBNU yang di Jakarta, Lazisnu pusat ya di Jakarta. Kalau di Wonodadi ya harus di kota Wonodadi. Pundi ikatan ini dalam Mas Alif. Ini lagi kuliah di Jakarta, Pak. Alhamdulillah. Kemudian ranting NOKR Lazisnu iki kantore kudu ning kuthane desa sampean. Wong kantor ning pelosok dalane setapak. Ndak kena disawang, ya dicarikan tempat-tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, sering dikunjungi. Terus habis. Ada JPZIS dan nanti di. Oh iya, nanti ada JPZIS dan yang akan disampaikan oleh Pak Doktor. Peserta nyekeng materi ini. Oh, oke. Okay. Asnaf zakat. Pundi? Aduh, mripate iki. Mulai dari awal ya. Fakir. Kan tadi asnaf niku tidak boleh keluar dari 8 ya. Niki di materi panjenengan niku halaman 3. Fakir zaitu niku fakir. Fakir zaitu orang yang tidak punya harta atau punya harta apabila dibagi sisa dari umur ghalib 60 tahun tidak mencapai 50% dari kebutuhan primer, atau orang yang tidak punya pekerjaan layak atau punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencapai 50% dari kebutuhan sehari-hari. Niku fakir. Jadi dia niku tidak punya harta, Bu. Atau punya harta, tapi hartanya apabila dibagi sisa umurnya niku umur batasnya menungso niku 60 tahun. Batas secara umum. Bisa 70, bisa 80, tapi secara umum niku 60. Jika umurnya 30, nanti di penjelasannya di bawah. Sama dengan miskin. Miskin dulu dibaca, nanti penjelasannya sama. Miskin yaitu orang yang punya pekerjaan hasilnya tidak mencukupi kebutuhan primer atau punya harta yang apabila dihitung untuk mencukupi kebutuhan pada sisa umur ghalib 60 tahun hasilnya mencapai 50% namun belum mencapai kebutuhannya. Contoh, orang yang berusia 30 tahun yang untuk mencapai umur ghalib berarti kurang 30 tahun. Dikalkulasi mengke panjenengan misalnya sekarang umurnya 60, umurnya 40, berarti sisa umurnya tinggal 20. Umurnya 25 untuk mencapai 60 berarti sisa umurnya kurang pinten? 35. Umurnya 50 berarti kurang 10 tahun. Umurnya 55 berarti kurang 5 tahun.
Berarti kurang 30 tahun lagi. 30 tahun itu sama dengan 354 hari kali 30. Sebab 1 tahun niku isine berapa hari, Pak? Bu, 350 hari. 354. Niku lek 1 tahun. Terus lek dikalikan 30 tahun. Berarti 354 kali 30 tahun. Berarti niku pinten? 10.000 ya niku 620 hari. Jika hasil pekerjaan atau harta yang ada saat itu misalnya hanya 54 juta, panjenengan umurnya 30, punya harta niku senilai 54 juta. Yang dihitung harta yang mana? Harta yang sesuai dengan kebutuhan. Napa harta yang bukan rumah, bukan kendaraan yang dibuat transportasi sehari-hari, bukan kitab, walaupun kitab ini kula gadah kitab misalnya seharga 1 miliar, niku ndak dihitung. Panjenengan punya pembantu panjenengan tidak dihitung. Panjenengan punya kendaraan sing tinggi wirawiri bendino niku kebutuhan pokok, maka kendaraan itu juga tidak dihitung. Yang dihitung adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Ketika panjenengan niki umur 30 tahun punya harta nilainya 54 juta, ketika dibagi 10.620 hari, maka hasilnya 5.084. Berarti kebutuhan sehari niku cuman 5.000. Lek panjenengan hartane 54 juta dibagi 30 tahun. Apabila kebutuhan rata-rata sehari di atas 12.000, maka disebut dengan fakir. Dan jika kebutuhan rata-rata per hari niku 10.000 atau 7.000, maka disebut dengan miskin. Ketentuan ini menurut pendapat kalangan mazhab Syafi'iyah. Panjenengan kalkulasi, panjenengan umur 50 tahun, hartanya berapa? Dihitung. Jadi definisi atau ukuran ini tidak mesti orang yang uangnya banyak niku lebih kaya dibanding orang yang uangnya sedikit. Tinggal dikalkulasi umur dan kebutuhan. Misalnya uangnya ada 100 juta, tapi anaknya pitu sekolah kabeh ya ngingoni kabeh, bendina ya sangu, berarti kebutuhannya nek 50 ada 50.000 per hari. Niku mengke kalau dikalikan umur golib, orang yang punya harta 500 juta bisa-bisa dia katakan miskin. Karena umurnya jek 30 tahun, anaknya wis pitu. Kebutuhannya jek akeh, jek dawa gitu. Bisa juga orang yang punya hanya 25 juta niku dikatakan kaya. Sebab nopo? Umurnya lho meh nyedeki. Butuhe ya ndak akeh, anake wis mawapan kabeh, dhek hidup sendiri, tapi hartanya ada 50 juta. Bisa juga yang 50 juta niku lebih kaya dibanding punya harta yang 500 juta. 500 juta wong anake kuliah mendina sangune pinten? Abin. Niki biasanya Pak dosene nek kok ngerti niki, sangune mahasiswa pinten? Selawe niku per hari, padahal sangune tok. Lah mangane ning warung bisa juga 100.000 per hari dino. Nah niku jadi orang yang hartanya lebih banyak niku belum tentu lebih kaya. Ya panjenengan lek pancene hartane ndak mencapai 5%, berarti Anda dikatakan fakir. Lek mencapai 5%, ini 50% ke atas, ndak sampai 7%, 70% berarti Anda miskin. Lek kurang dari 50% berarti Anda fakir. Paling panjenengan ya cek fakir lah paling.
Lah ngono ya ora usah izin lek nampa zakat. Apa aku izin. Ya panjenengan. Lah nggih, zaman saiki niku mindset-e anu napa? Idzan anta fakir fa anta hakir. Idzan anta ghani fa anta jamil. Wong fakir iki ino, wong sugih iki mulya. Padahal zaman Kanjeng Nabi, wong mulya niku wong fakir. Penduduk surga niku akeh wong fakir. Wong sugih ya akeh tapi cek akeh wong fakir. Nah. Ngono sampean diwe zakat kok emoh. Jadi BLT ya kadang izin ya ora apa-apa lek pancen fakir. Lek dihitung niki kebanyakan fakir. Tapi alhamdulillah guru niku barokah mulang. Niku kehidupannya tentram walaupun wong fakir. Hidupnya pas-pasan. Barokah mulang anake penak dididik. Ora enek guru kok awake puru niku mboten enten. Guru kok kurang mangan niku mboten enten. Kok enek guru awake puru niku ora mergo kurang mangan, ning mergo disentaki bojone. Lah dosene guru. Lah nggih, bangkong ora iso. Kancane macul wis oleh sak kedhok urung tangi. Ora ngerti barang-barang mundak, beras mundak, ndok mundak. Sing medhuk mek daster tok. Pun. Kemudian niku fakir kalih miskin niku nggih ukurane. Lek fakir niku hartanya kalau dibagi hanya tidak sampai 50%. Tapi kalau miskin hartanya kalau dibagi sisa umur hidupnya niku di bawah 70%, 50% atau ke atas. Niku mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Malikiyah, fakir adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhan 1 tahun. Niku pandangan Malikiyah. Niku kalau membagi tidak sisa umur golib, tapi dibagi dengan kehidupan 1 tahun. Dibagi 1 tahun niku hartanya mencukupi apa enggak? Berarti kathah sing sugih menurut mazhab Malikiyah niku gurune Imam Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Hambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta 1 nisab, cuman tidak sampai butuh minta-minta. Niku mazhab lain. Kemudian amil, niki yang penting. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah yang ditugaskan pemerintah seperti tadi, dalam hal ini presiden, dan yang diberi mandat oleh presiden untuk mengurus zakat mulai dari pengambilan, pengumpulan, pendistribusian zakat, dan semua hal yang dibutuhkan untuk proses tersebut seperti menarik, membagi, mencatat. Amil dapat hak zakat selama tidak mendapat gaji dari pemerintah. Jadi amil niku cara keputusan napa Munas, amil niku jadi 2, ada tafwid, ada tanfid. Ada amil yang memiliki kewenangan secara umum, ada yang terbatas, dan semuanya itu disebut amil. Panitia zakat yang tidak memenuhi syarat yang dimaksud di panitia yang dibentuk organisasi ataupun tempat ibadah di atas sebagai mana panitia zakat yang diangkat organisasi tertentu, takmir masjid, musola, sekolah, dan lain-lain tidak disebut dengan amil syar'an. Jadi amil yang tidak ada tugas dari presiden maupun bawahan presiden, dalam hal ini adalah lazisnu, basnas, las, lazismu, kok tidak ada SK atau tugas dari itu, maka tidak disebut amil secara syar'an. Walaupun niku dinamakan amil oleh masyarakat. Misalnya ayo takmir masjid bentuk amil, itu berarti bukan amil, itu hanya panitia. Ayo sekolahan bentuk amil, yang membentuk sekolahan bukan lazisnu atau bukan lazismu, maka itu bukan amil. Niku berarti panitia. Ada Bu, ngoten niku.
Ada, ora apa-apa. Biyen kula ya pernah, biyen ora ngerti. Nah, niki mungkin terus ya. Mun. Panitia zakat itu catatan. Yang tidak memenuhi syarat yang dimaksud di atas sebagaimana panitia zakat yang diangkat organisasi tertentu, takmir masjid, musola, sekolah dan lain-lain tidak dapat disebut amil syara'an. Perbedaan panitia zakat dan amil. Nah niki panjenengan baru niki mengetahui boleh atau tidak, terus sah atau tidak, terus pelaksanaannya hukumnya di mana niki perbedaan. A. Panitia zakat. Satu, kedudukan panitia adalah wakil dari muzaki sehingga jika ada kecurangan dari mereka maka tidak dapat menggugurkan kewajiban muzaki. Panitia yang dibentuk oleh kelembagaan di masyarakat atau dibentuk oleh takmir itu kedudukannya sebagai wakilnya muzaki. Misalnya saya mau membayar zakat, saya serahkan kepada panitia, berarti panitia itu menjadi wakil saya yang membayar niku lho. Ini panitia. Zakat yang diterima mereka selama masih belum diserahkan pada mustahik masih berstatus milik muzaki. Selama belum ditasarufkan niku berarti podo karo panjenengan durung bayar zakat. Pun panitia engko piye karekan? Iki engko lek nasarufne kleru utawa lek nasarufne barbodo iso uga panjenengan dereng bayar zakat. Berarti wong niku wakile panjenengan ya padha napa belum. Mereka tidak dapat mengambil biaya operasional dari harta zakat. Panitia tidak dapat atau tidak boleh mengambil biaya operasional dari zakat. Misalnya takmir masjid membentuk engko lek enek napa panitia misalnya njaluk bagian dari situ atau mengambil tinggi tuku kopi, tinggi tuku rokok, tidak boleh mengambil dari zakat. Panitia tidak dapat bagian atas nama amil. Panitia tidak boleh mengambil bagian dari zakat atas nama amil. Sebab nopo? Niku wau lho bukan amil, kok njaluk bagiane amil? Ya padha karo panjenengan. Lah wong sugih kok njaluk bagiane wong miskin? Ya sama. Iki bantuan ini khusus untuk fuqara masakin. Ya panjenengan sugih. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sama dengan panitia. Panitia enggak boleh. Nah sekarang B, amil. Amil termasuk wakil dari mustahik. Kalau wakil nih, amil niku wakil mustahik. Misalnya Pak Takim niki fuqara nggih, fuqara. Fuqara. Terus saya amil, Mas Alif niki muzaki sing membayar zakat. Kula iki mengelola ngamil. Terus niki membayar kula, Pak, niki kula titip zakat tengene sampean bayarne. Berarti kula niku lek posisi panitia menjadi wakilnya pembayar zakat. Tapi lek posisi saya amil kok zakat diberikan saya niku menjadi wakilnya fuqara. Kok niki zakat sudah diberikan kepada amil, berarti sudah sah. Walaupun niki nggih zakatnya tak kliwet dhewe. Walaupun niki mengke pentasarufannya keliru. Walaupun ditasarufkan bukan yang berhak, tapi sing dosa ngamile dhewe. Ngoten nggih. Tapi yang pemberi tidak dosa sebab sudah gugur, sebab padha karo wis diwehne langsung teng asnaf. Niki mengke lek amil curang berarti dosane ngamil sing dosa. Niku perbedaan antara panitia dan amil. Lek panitia berarti wakile pemberi, lek amil berarti wakile penerima. Lek wakile penerima, amil niku dapat bagian dari amil. Oleh bagian sebab nopo amil niku ya enten asnafe niki. Ada. Dan amil orang kaya nggak apa-apa. Nggih. Tugas amil. Jadi panitia nggak apa-apa.
tapi harus sesuai. Misalnya kok keliru panjenengan mentasarufkan, berarti yang muzaki, yang memberi zakat itu sama dengan belum menunaikan zakat. Sebab nopo keliru pentasarufane. Lah kalau amil niku lek nasarufne keliru, iki wayang melarat tibake keliru sugih. Oh, berarti tetap sudah gugur. Nggih. On. Sampun paham nggih? Pun dereng? Nah, alhamdulillah. Tugas-tugas amil menginventaris, mendata orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tugasnya amil niki didata. Guru-guru Madin Miftahul Huda ki sing kira-kira berhak nampa zakat sapa didata. Bu Zainab, Bu Aisyah, Bu Kaji. Wis diduwa ta sedaya sing kira-kira miskin utawa fakir. Kaji mbiyen ya, mbiyen sugih saiki melarat ya bisa juga. Saiki wis bangkrut. Ya diduwa ta. Setelah guru-guru didata, murid-muridnya enggak apa-apa. Ini nanti mungkin akan diberi nopo hak amil panjenengan untuk mengelola zakat di dalam lembaga pendidikan. Terus engko kok dijaluk mboten? Mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Mencatat terus engko ngeterne zakat sapa sing diwehi, Bu Zainab, Bu Aisyah, Mbah sapa lah sak pinunggalane. Mengambil dan mengumpulkan zakat. Jadi amil tugasannya mengambil zakat niku dijikuk, tapi umpama muzaki niku dengan sadar ngeterne niku yo nggak apa-apa, baik sekali. Sebab zaman Kanjeng Nabi wong zakat niku pancen dipeksa, kul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi Kanjeng Nabi dulu sejak Kanjeng Nabi sahabat zakat niku diambil dipaksa. Setelah niku didongakne. Makane yang sing nampa zakat amil yo kudu ndongakne. Ndongakne napa? Lek zakate niku paksaan berarti disuwene ngapura. Lek zakate niku secara sadar berarti didongakne supaya napa? Oleh ganjaran. Mengambil mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. Nah niki dikumpulkan, dicatat. Menentukan ukuran sedikit dan banyaknya zakat, ukurannya pinten berapa nanti niki tugasnya amil. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahik zakat. Misalnya mustahike wong fakir ki ning Tawangrejo termasuk murid-muridnya, guru-gurune ada 200, zakatnya sekian, oh dibagi. Nah niku tugasnya amil. Menjaga keamanan harta, aja ngasek iki engko ilang utawa diutang. Nah niki harus aman niki. Bagikan harta zakat kepada mustahikin. Macam-macam amil zakat dan tugas-tugasnya. Nah niki panjenengan baca. Ini termasuk niki sa'i. Sa'i niku bertugas memungut, hasir mendata, katib mencatat, arif informan. Informan niku tukang ngwehi kabar. Pak, niku lho wong miskin tangga kula. Kono neh enek kaya luweh nemen. Nah, ngoten niku termasuk amil dijadikan napa amil. Tugasnya niku hasib menghitung, kayal menakar, wazan menimbang, adat menghitung, hafid menjaga, jundi petugas pengawal sa'i, qasim pendistribusi. Niki tugas-tugasnya amil. Niki mu'alaf yang ke berapa niki? Pinten niki? 3 atau 4? Yang termasuk kategori mu'alaf adalah orang baru masuk agama Islam yang lemah dalam keyakinan. Itu enek wong baru masuk Islam tapi keyakinannya lemah niku diparingi zakat. Orang yang keyakinannya kuat keyakinan tapi memiliki pengaruh dalam
masyarakat, hingga jika diberi zakat ada harapan Islamnya orang lain. Jadi pimpinan orang yang baru masuk Islam niku diberi zakat agar nopo bawah-bawahane yo ben seneng karo Islam, ben melok agama Islam. Jadi zaman Kanjeng Nabi yo dakwahe ngoten niku. Menikah dengan Dewi Zainab niku kan pimpinan orang kafir dulunya. Menikahi Dewi Zainab niku gara-gara Kanjeng Nabi menikah niku kaumnya hampir semuanya niku masuk Islam. Jenengan golek bojo ya oleh. Wong ora patek duwe agama, tapi punya pengaruh, enggak apa-apa. Pengen rapi neh. Nomor 3, orang yang melindungi muslimin dari serangan kafir. Nah, orang yang melindungi muslimin dari serangan orang yang mengingkari wajibnya zakat. Nah, ini juga termasuk diberi zakat. Pun niki ora patek enek niki teng kene. Rikob adalah orang yang berhak dijanjikan. Nggih, rikob adalah budak. Budak niku di Indonesia pun mboten enten. Niku sudah dihapus oleh PBB, yang menghapus BBB. Sebab budak niku sebetulnya muncul dari peperangan antara muslim dan non-muslim, muslim dan orang kafir. Peperangan sehingga orang kafir kalah, yang ditangkap itu menjadi budak orang Islam, termasuk anak-anak kecil, orang-orang wanita, namanya amat, lek wedok jenenge amat, lek lanang jenenge budak. Nikulah namanya budak. Lah sejak niku terus dihapus oleh PBB. Sakniki pun mboten enten perbudakan. Sahabat ya enten yang dulu menjadi budak. Sinten? Bilal bin Rabah. Niku dulunya budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan akhirnya jadi muadzinnya Kanjeng Nabi. Nah, niku sampai Kanjeng Nabi ngimpi mirengne napa mlakune sahabat Bilal menuju surga ndisiki Kanjeng Nabi. Walaupun budak, sahabat Bilal niku orang dari Habasah. Habasah niku Afrika. Jadi nek ngarani kepalanya niku seperti klungsune kurma. Beliau hitam jengkerut. Ini cara di wajah ngono wis kalih jenengan atau jenengan bagus-bagus. Sahabat Bilal niku lek dipandang dari wajah wis cara sakniki elek banget. Tapi mulia banget. Padahal budak, melarat, fuqara, masakin luweh nemen. Malah didemeni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku malah demen wa yuhibbul fuqara wa yujalisu ma'alahum. Kanjeng Nabi niku demen karo wong fakir. Ora enek ceritane Kanjeng Nabi demen karo wong sugih niku ndak ada. Demen karo wong fakir. Jenengan aja ndonga dadi wong sugih. Wong sugih didemeni Kanjeng Nabi niku syaratnya loman. Lah niku mesti. Lah niku bukan karena kekayaannya. Jenengan rabi aja golek sugih ya, Pak. Mosok nek percaya melarat ndak ritek mundur. Saiki nyambut gaya angel. Nyambut gaya angel gara-gara melarat mundur. Belum biyen arep rapi diojok cik kancane, rapi aja melarat, nyambut gaya angel. Aku nang Malaysia soro banget ngene iki. Ngono kuwi berarti menjerumuskan niku. Pun gharimin. Gharimin orang yang punya hutang, macam-macam gharimin. Niku juga wajib nopo bisa menerima zakat. Orang yang punya hutang untuk kepentingan pribadi boleh menerima zakat apabila hutang sudah jatuh tempo dan tidak punya harta untuk melunasi. Panjenengan duwe hutang, misalnya jatuh tempo tanggal sekian, bulan sekian, pas niku ada pembagian zakat. Sampeyan berhak menerima zakat dari bagian gharim. Hutang atas nama pribadi. Hutang atas nama panitia tidak wajib. Panitia ya apa bukan pribadi ya. Atau niki syaratnya hutang niku boleh mengambil dari zakat, hutangnya urung disaur. Dan dilalah bar nyarutang, kok enek pembagian zakat.
sampean ndak oleh njaluk. Tas tak sahur tok tibake. Ya wis disaur ya ora oleh. Syaratnya urung disaur. Walaupun kacek 1 menit. Orang yang punya hutang untuk biaya mendamaikan dua kubu yang bertikai. Dulu niku ada kasus misalnya ada pembunuhan. Enek wong mati yang membunuh tidak jelas. Akhirnya ada 2 orang yang tuduh menuduh. Nah, untuk mendamaikan itu boleh mengambil zakat untuk biaya niku. Orang yang punya hutang untuk melunasi hutang orang lain niku boleh minta atau mendapatkan zakat. Iya, ada. Dulu ada zaman Kanjeng Nabi, ada orang yang meninggal, Kanjeng Nabi tidak mau menyolati karena nopo? Mayatnya niku punya hutang. Enek mayat iki mayitnya duwe hutang orang. Gak ada hutang Kanjeng Nabi, aku sudah salat. Gak gelem menyolati terhadap mayat yang masih punya hutang. Akhirnya ada sahabat pun utangnya kula tanggung Kanjeng Nabi. Nah, niku orang yang menanggung hutang orang lain niku oleh nampa zakat sesuai dengan hutangnya. Utang sing tak tanggung 10 juta, ya 10 juta niku diambil dari zakat. Sabilillah menurut keempat imam mazhab niku menurut 4 mazhab sabilillah adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, itu menurut 4 mazhab. 4 mazhab niku mulai Imam Hanafi lahir tahun 80, Imam Malik lahir tahun 90, terus kemudian Imam Syafi'i lahir 150, terus Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. 4 mazhab niki ittifaq bahwa sabilillah niku adalah orang yang perang. Wong perang sing ndak dapat bayaran nikulah napa yang berhak nampa zakat. Menurut Hanafiyah, orang yang perang dapat menerima zakat syaratnya harus fakir, berbeda dengan Syafi'iyah dan Hambaliyah yang tidak mensyaratkan. Menurut Syekh Muhammad bahwa orang yang menunaikan haji dalam keadaan fakir termasuk sabilillah. Wong kaji kentean sangu niku juga berhak atau boleh minta jatahnya sabilillah. Wong haji tekan dalan sangune entek niku sama boleh meminta zakat. Apa nggih? Oh, masih kurang. Ibnu Sabil. Jam pinten, Pak? Waktune kurang berapa menit? Nggih. Nggih. Pun niki singkat mawon niki kalau kemarin Gus Fauzi niku lho materi niki 1 materi niku 2 jam seperempat. Kemarin saya ngikuti 2 jam seperempat mulai setengah 9 sampai jam 11. Lagi kula gawe cendhek masalahe kula ngerti panjenengan nih senengane ya sing cendhek-cendhek. Maksudnya waktune cendek-cendek. Pak Yusuf. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dari daerah pembagian zakat atau melewati daerah tersebut dengan syarat bukan perjalanan maksiat dan tidak memiliki biaya yang cukup untuk sampai ke tempat tujuan. Di orang yang misalnya mau pergi ziarah Wali Songo, sampean melewati orang pembagian zakat, kentean sangu, sampean berhak atau boleh meminta biaya dari zakat sekedar sampai kepada tujuan. Biayanya niki kurang 1.000 sampai Jakarta. 1.000 niku beras misalnya 5 kilo. Ya 5 kilo niku jenengan tompo sama nijole duit nggih biaya ndak masalah. Lek turah dibalekne. Niku biaya Ibnu Sabil. Golongan yang tidak boleh menerima zakat iki yang panjenengan dadi panitia atau amil niki harus dihindari. Orang kaya, wong sugih ora oleh diwehi zakat. Maksudnya ya atas nama fuqara masakin.
Lek wong sugih niku dadi amil ya ndak apa-apa. Sugih tapi dadi amil ndak apa-apa. Oh sampean salah paham. Lah wong sugih kok jauh bagian tapi sugih kan dadi amil. Kemudian hamba sahaya, hamba niku ya padha karo budak tadi. Bani Hasyim keturunannya Bani Hasyim. Mulai Imam Syafi'i niku Bani Hasyim. Tidak harus keturunan Nabi, tapi Hasyim ini kan bayi Nabi nggih. Bayi Nabi niku menurunkan seret, yang kanan niku Nabi, yang kanan grup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku bukan habaib, bukan sayyid, tapi Bani Hasyim. Orang kafir tidak boleh. Terus orang yang wajib nafkahnya sudah dicukupi, seperti seorang istri sudah dicukupi suami, orang tua yang sudah dicukupi anaknya, demikian tidak boleh menerima zakat atas nama fakir atau miskin. Wis enek sing nanggung biaya hidupnya, ndak usah diberi zakat. Apalagi zakatnya sendiri. Pak Usup, wis zakatku tak awene bojoku yo melarat misalnya, ndak boleh. Wis enek sing nanggung awake dhewe. Atau orang lain tapi sudah ada yang mencukupi, wong tuwek tapi wis dicukupi anak-anake. Kehidupannya wis cukup kok. Pun niku di antara semale doa-doa mengeluarkan zakat. Allahumma ja'alna maghnaman wa la taj'alna maghraman. Nah niku doane mengeluarkan zakat. Kalau menerima zakat niki ajaraka hadza kok gini? Oh, masalah. Niki kualik ketikane malah bingung. Ajarakallah fima a'taita, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fika fima abqaita. Allah malah dadi halalan. Nah, iki ngetik nih sinten nih. Pun. Terus ya, zakat fitrah. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ini zakat fitrah. Sedikit, kurang sedikit. Terakhir mawon. Zakat fitrah adalah sekumpulan makanan pokok dengan ukuran satu sok untuk menetapkan sesuatu menjadi zakat fitrah menurut syarat dan harus memenuhi 4 hal. Niat, kadar yang dikeluarkan, muaddi, orang yang membayar zakat, muadda anhu, orang yang dizakati. Referensi Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain niku karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau niku gurunya, mbah gurunya Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan niku Syekh Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim. Terus punya guru Syekh Muhammad Arsad bin Abdul Somad. Punya guru lagi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Sumalmaki. Jadi Muhammad Nawawi niku mbahnya Mbah Yai Ma'ruf Amin. Berasal dari Banten, kemudian mukim menjadi guru besar atau imam Masjidil Haram dan wafat dimakamkan di Makla. Makla niku wilayah sing dimakamkan Mbah Yai Maimun niku. Syekh Muhammad Nawawi niku punya karya kitab sebanyak sekitar 60. Di antaranya Syarah Sulam Taufik, Syarah Uqudul Lijan. Kemudian punya tafsir juga namanya Tafsir An-Nawawi, 2 jilid. Tafsir Nawawi ini ada 2. Tafsir Nawawi karangan Syekh Muhammad Nawawi, yang kedua Tafsir Nawawi Syekh Muhammad Wahbah Az-Zuhaili dari Makkah Al-Mukarramah, dan itu juga ahli sunnah. Syekh Wahbah Zuhaili baru wafat kemarin. Karyanya tafsir ini ada 16 jilid. Wis bisa membahas tentang ilmu balaghah, mantek, bayani, ma'an, fikih, sorab niku dibahas dalam tafsir niku. Pun kemudian niat
Niat adalah menyengaja suatu perjalanan pekerjaan bersamaan dengan melakukannya. Seumpama orang wudu, niatnya bersamaan dengan awal membasuh wajah. Berbicara tentang niat tentu akan membahas satu, hakikatnya, hukum, tempat, waktu, cara atau kaifiyah, syarat-syarat dan tujuan. Niku niat dalam bab zakat. Lek panjenengan wudu niatnya niku bersamaan dengan membasuh wajah. Lek niate zakat niku bersamaan dengan mulai memisah. Panjenengan mulai naker beras teng petet, arep tak nggih bayar zakat, niku mulai niku boleh niat karo naker. Atau pada waktu memberikan ke amil atau ke fuqara masakin. Niku tempatnya niat. Atau mulai berjalan ora apa-apa. Iki bertaanu niat karo mlaku, ndak apa-apa. Pun niku niat pun. Dan harus istihdar wa mahalluha alqalbu. Semua niat di dalam bab ibadah niku tempatnya di hati. Wa amalisan, misalnya usolli utawa nawaitu itu hanya sunnah untuk menolong hati. Panjenengan muni usolli fardhu zuhri niku hukumnya sunnah. Andaikan mingkem karo Allahu Akbar ngoten tok ndak apa-apa. Niat zakat karo mingkem ning hatinya ngunekne niat. Nah, niku namanya istihdor. Pun. Kemudian kadar yang harus dikeluarkan seperti tadi. Kadar kalau diukur dengan pendekatan ukuran sok niku Romawi 2 yang agak bawah, pendekatan ukuran satu sok ketika dibawa ke satuan kilogram. Satu sok niku zamane Kanjeng Nabi mengeluarkan zakat niku pakai takaran sok. Dan niku wajib. Ketika kula panjenengan tidak menemukan takaran, maka harus diukur dengan takaran yang mendekati. Nah, dalam hal ini diukur dengan kilogram. Kalau beras putih satu sok niku sama dengan niki seperti tadi 2719,19 gram. Berarti tadi 2 kilo 7,19 gram. Nanti nggih. 1 mut beras putih sama dengan 679,799 gram. Nek dibulatnya menjadi pinten tadi? 2,8 kilo 8 on. Genepe 3 kilo ditambahi 2 on. 2 on niku alah cuman saipat banget. Genepi ya, gitu. Kalau menurut Basul Masail hasil LBM wilayah Jawa Timur dulu niku pernah mengirimkan surat ke Bapak Presiden agar menginstruksikan bahwa zakat dibayarkan 3 kilo. Niku pernah. Mbuh sakniki ditanggapi apa mboten kalih Pak Presiden. Ben genep 3 kilo. Pun. Endi wau. Pun niku liyane niku takeran sakniki takeran mboten enten. Yang lain niku dibaca mawon. Niku sing urgent niku. Kemudian muaddi. Referensinya dibaca napa mboten? Fa innahu sannafa fiha. Terus muaddi, orang yang membayar zakat. Orang yang berzakat atau disebut muaddi yang melakukan niat zakat dibagi menjadi 2. Wong sing bayar zakat niku dibagi menjadi 2. Ada kalanya satu berzakat untuk diri sendiri, ada kalanya untuk orang lain. Aku bayar zakat iki kanggo aku dhewe atau untuk orang lain. Berzakat untuk orang lain dibagi menjadi 2. Orang lain pun juga dibagi menjadi 2. Orang lain niku menjadi kewajiban muaddi, nafkahnya harus dipenuhi, misalnya anak, istri. Nah, atau orang lain nafkahnya tidak menjadi kewajiban muaddi, bayarnya zakat tanggane misalnya bisa.
apabila orang yang dizakati adalah yang nafkahnya menjadi kewajiban muaddi, maka dalam menzakatinya tidak perlu minta izin terlebih dahulu. Panjenengan lek menjakati anak atau menjakati istri, ndak usah minta izin, ndak apa-apa. Bu, sampean tak zakati zo. Sampean kewajibane wong lanang kok, ndak usah minta izin. Itu tidak menjadi syarat. Cukup pemberitahuan. Bu, sampean wis tak zakati lho iki. Iki lho, tak wehne amil. Jaten iki amile. Dapat dipercaya nih. Nah, ini pun tidak usah minta izin anaknya. Tapi kalau orang lain harus minta izin. Tanggane dizakati, Mbak, sama dingin tak zakati. Nah, ini harus minta izin. Wong liya, nih. Yo, biasanya Pak Usup ngoten niku. Mu'addi maka dalam zakatnya harus minta izin terlebih dahulu, seperti anak yang sudah dewasa. Anak sing wis bisa mandiri atau dewasa niku lek panjenengan menzakati harus minta izin, sebab niate niku sebetulnya yang berkewajiban. Pun Mu'adda anhu halaman 14. Mu'adda anhu orang yang dizakati kemudian disebut mu'adda anhu, dibagi dua. Orang yang nafkahnya menjadi kewajiban atau tanggungan orang yang nafkahnya tidak menjadi tanggungan orang lain. Nah, ada kalanya mu'adda anhu niku ya keluargane dhewe, ada kalanya orang lain. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu yang afdol dikeluarkan zakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama, sebab zakat ketika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, dia akan menemukan bagian dari Ramadan dan menemukan bagian dari Syawal, Idul Fitri, waktunya. Itu lebih utama. Lebih utama lagi setelah maghrib niko. Nah, niku lek waktu utama. Waktu makruh sejak selesainya sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, niku zakat bermaghrib butuh sedino niku makruh. Waktu haram setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal bila menghadirkan ini tidak ada uzur. Waktu jawas mulai awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan ini yang disebut takjil. Dimulai 1 Ramadan niku boleh membayar zakat, niku jawas. Kanggene panjenengan lek menjadi amil dan yang ditangani niku banyak, maka hendaknya mengambil waktu yang jawas niki. Mulai awal nopo tanggal 15, mepet-mepet mungkin mau napiak-napiak sampean waya repot noto rodong bantu bojone ngurusi zakatnya belum selesai jam 3 bengi. Ini boleh kapan panjenengan mencari waktu afdol, tapi yang ditangani banyak. Yang ditangani banyak niku mencari waktu yang jawas mawon. Waktu mengeluarkan zakat, nanti bang. Ya pun. Catatan apabila setelah sholat Idul Fitri belum mengeluarkan zakat fitrah, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada kesalahan pemahaman pada sebagian orang, jika setelah sholat Idul Fitri apa yang dikeluarkan menjadi sedekah bukan zakat. Sekali lagi ini pemahaman yang salah. Yang dihukumi haram ini adalah mengakhirkannya zakat. Yang haram niku mengakhirkan. Adapun zakatnya tetap wajib hukumnya. Referensi kitab Hamis I'anatut Thalibin, sarai kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada yang membaca Al-Mulaibari. Malibar niku dari India, salah satu daerah di India, Malibur. Syekh Zainuddin niki tapi hamisnya. Hamisnya itu. Habis ya, amin. Pun ngoten mawon, sementara kita kembalikan dulu ngoten ya untuk Pak Dr. Muhammad Rois Abin, Ketua Najisnu Kecamatan Wonodadi. Kalih panjenengan nek punya napa lulusan dulur napa-napa niki sok dosene niki teng UIN. Mungkin rodok duwe
keringanan. Ya diringani dhewe wong. Lah wong Kok wis sawahe ombok niki, to. Pun. Nih.